saya Anissa Joshua dengan NIM 641443. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang investasi, pasar modal, dan jenis-jenisnya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Anissa Al-Nazwa dengan NIM 64241443. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian investasi. Investasi adalah kegiatan menanamkan modal atau aset ke dalam suatu instrumen dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Tujuan utama dari investasi adalah untuk mendapatkan keuntungan atau return dari dana yang diinvestasikan, baik dalam bentuk bunga, dividen, maupun apresiasi nilai aset. Menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, investasi merupakan suatu tindakan menempatkan sejumlah dana ke dalam aset atau produk keuangan untuk mendapatkan imbal hasil di masa depan. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis investasi. Saham adalah surat berharga yang menunjukkan bagian kepemilikan seseorang atas suatu perusahaan. Keuntungan potensi dari saham adalah capital gain atau kenaikan harga saham, dan dividen, pembagian laba perusahaan. Risiko investasi saham memiliki risiko tinggi karena fluktuasi harga saham yang bisa terjadi setiap saat. Selanjutnya di sini ada keuntungan investasi. Potensi keuntungan jangka panjang investasi yang dilakukan secara bijaksana dapat memberikan keuntungan yang signifikan dalam jangka panjang. Contoh investasi saham misalnya dapat memberikan keuntungan melalui kenaikan harga saham dan dividen. Pendapatan pasif, beberapa jenis investasi seperti obligasi dan properti dapat memberikan pendapatan pasif. Pendapatan ini bisa berupa bunga, dividen, atau sewa properti. Melawan inflasi. Investasi membantu melindungi nilai uang Anda dari inflasi. Dengan berinvestasi, nilai aset Anda dapat tumbuh seiring dengan kenaikan inflasi, sehingga daya belinya dapat tetap terjaga. Lalu di sini ada cara memulai investasi. Ada 3 cara memulai investasi saham. Yang pertama, buka rekening efek. Daftar di perusahaan sekuritas seperti BRI, Dana Reksa Sekuritas, dan lain-lain untuk membuka rekening efek. Pastikan memilih perusahaan sekuritas yang memiliki biaya transaksi rendah dan platform trading yang mudah digunakan. Yang kedua, pelajari analisis saham. Pahami analisis fundamental atau laporan keuangan kinerja perusahaan, dan analisis teknikal atau grafik harga untuk membantu dalam memilih saham. Yang ketiga, mulai dengan modal kecil. Cobalah untuk berinvestasi dengan modal kecil terlebih dahulu dan pilih saham-saham dengan fundamental yang baik. Obligasi atau surat berharga. Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah. Dengan membeli obligasi, artinya kita meminjam dana kepada penerbit obligasi dan dana tersebut akan dikembalikan sesuai jangka waktu yang disepakati beserta bunganya.
Keuntungan dari obligasi adalah adanya bunga atau kupon yang dibayarkan secara berkala hingga jatuh tempo. Namun, obligasi juga memiliki resiko, yaitu resiko gagal bayar atau default dari pihak penerbit obligasi. Selanjutnya, cara memulai investasi obligasi. Langkah pertama adalah memilih jenis obligasi, apakah obligasi pemerintah seperti ORI atau SBN, atau obligasi korporasi. Langkah kedua, melakukan pembelian melalui mitra distribusi seperti bank, perusahaan sekuritas, atau fintech yang resmi. Dan yang terakhir, memahami jangka waktu dan imbal hasil, agar investasi yang dilakukan sesuai dengan tujuan keuangan. Berikutnya ada reksadana. Reksadana adalah instrumen investasi yang menghimpun dana dari banyak investor, kemudian dikelola oleh manajer investasi ke dalam berbagai portofolio efek. Keuntungan reksadana adalah cocok bagi pemula karena dikelola oleh profesional dan memungkinkan diversifikasi dengan mudah. Namun, reksadana juga memiliki resiko, yaitu fluktuasi nilai unit penyertaan yang mengikuti pergerakan pasar. Reksadana juga ada cara mulai investasinya. Yang pertama, pilih platform investasi online yang terdaftar dan diawasi oleh OJK. Langkah kedua, kenali jenis reksadana seperti reksadana pasar uang, obligasi, campuran, atau saham sesuai dengan profil resiko masing-masing. Dan langkah ketiga, mulai investasi dengan nominal kecil, karena reksadana bisa dimulai dengan modal terjangkau seperti 10.000 atau 100.000 rupiah. Di sini ada pengertian properti. Investasi properti melibatkan pembelian, kepemilikan, dan penjualan real estate seperti rumah, apartemen, atau tanah. Keuntungan mendapatkan pasif melalui sewa dan potensi kenaikan nilai properti. Risikonya memerlukan modal besar dan likuiditas rendah, serta risiko penurunan harga properti. Selanjutnya ada cara memulai investasi properti. Yang pertama adalah tentukan jenis properti. Pilih jenis properti yang ingin diinvestasikan seperti rumah, apartemen, atau tanah. Yang kedua, siapkan dana atau KPR jika diperlukan. Investasi properti membutuhkan modal besar. Pastikan Anda memiliki dana yang cukup atau mengajukan kredit kepemilikan rumah atau KPR jika diperlukan. Yang ketiga, melakukan riset lokasi. Lokasi adalah faktor utama dalam investasi properti. Pilih lokasi yang strategis dan memiliki potensi kenaikan nilai properti. Selanjutnya ada emas. Emas adalah logam mulia yang sering dijadikan investasi karena nilainya yang cenderung stabil. Keuntungan, nilai emas cenderung naik seiring waktu dan dapat melindungi kekayaan dari inflasi. Risikonya adalah harga emas bisa berfluktuasi berdasarkan kondisi ekonomi global. Selanjutnya ada cara memulai investasi emas. Yang pertama, pilih cara investasi. Anda bisa membeli emas fisik melalui toko emas atau investasi emas digital melalui platform yang terpercaya seperti Pegadaian, e-commerce, atau bank. Yang kedua, cek harga emas secara berkala. Periksa harga emas sebelum membeli untuk mendapatkan harga terbaik. Yang ketiga adalah simpan dengan aman. Jika membeli emas fisik, simpan di tempat yang aman atau gunakan layanan penyimpanan dari lembaga yang terpercaya. Perkenalkan, nama saya Nurul Aulia dengan NIM 6424136. Selanjutnya yaitu ada cryptocurrency. Cryptocurrency adalah mata uang digital yang menggunakan teknologi blockchain seperti Bitcoin dan Ethereum. Keuntungannya yaitu potensi keuntungan besar karena volatilitas harga yang tinggi. Resikonya yaitu resiko kehilangan modal juga tinggi karena fluktuasi harga yang ekstrim dan regulasi yang belum jelas. Selanjutnya yaitu ada cara memulai investasi cryptocurrency. Yang pertama yaitu pilih platform exchange. Daftar di platform exchange yang telah terdaftar dan diawasi oleh BAPP-BEPTI. Terus yang kedua yaitu pelajari resiko dan volatilitas. Ini cryptocurrency sangat fluktuatif. Jadi pelajari lebih dalam tentang cara kerja blockchain dan resiko yang mungkin terjadi. Yang ketiga yaitu mulai dengan modal yang siap Anda pertaruhkan. Ini investasi di kripto beresiko tinggi, jadi gunakan dana yang Anda siapkan untuk kehilangan. Selanjutnya yaitu ada pengertian pasar modal.
Pasar modal merupakan salah satu bagian penting dalam perekonomian modern. Ia berfungsi sebagai sarana bagi perusahaan, pemerintah, dan lembaga lainnya untuk memperoleh dana melalui penerbitan instrumen keuangan. Melalui pasar modal, berbagai pihak dapat terhubung dengan para investor atau pihak yang memiliki dana, yang memiliki kesempatan untuk menanamkan modalnya dalam berbagai bentuk surat berharga, seperti saham, obligasi, dan produk keuangan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Yunita dengan NIM 64241415. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi pasar modal. Yang pertama, ada fungsi ekonomi berkaitan dengan perannya sebagai sarana untuk mempertemukan dua kepentingan utama, yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana atau investor dan pihak yang membutuhkan dana seperti perusahaan atau pemerintah yang menerbitkan efek. Dengan demikian, pasar modal mendukung aliran dana yang efisien dan perekonomian. Selanjutnya, fungsi keuangan berkaitan dengan memberikan peluang bagi pemilik dana untuk memperoleh imbal hasil atau return sesuai dengan jenis dan karakteristik investasi yang mereka pilih. Hal ini memungkinkan investor untuk mengelola risiko dan memperoleh keuntungan sesuai dengan keputusan investasi yang diambil, sambil turut mendukung pembiayaan bagi penerbit efek. Selanjutnya ada manfaat pasar modal. Yang pertama, ada manfaat pasar modal bagi emiten. Pertama, alternatif sumber pendanaan yang murah, meningkatkan likuiditas perusahaan, meningkatkan reputasi perusahaan, dan meningkatkan nilai perusahaan. Yang kedua, ada manfaat pasar modal bagi investor. Yang pertama, ada sarana investasi dengan potensi keuntungan yang tinggi. Selanjutnya ada diversifikasi portofolio dari berbagai jenis instrumen investasi. Dan terakhir adalah likuiditas yang tinggi. Kesimpulannya, jadi investasi adalah langkah penting dalam mencapai kebebasan finansial. Dengan memahami pengertian, keuntungan, dan jenis-jenis investasi, Anda dapat membuat keputusan investasi yang lebih bijaksana. Pastikan untuk selalu melakukan riset dan memahami profil risiko Anda sebelum memilih instrumen investasi yang sesuai. Ingatlah bahwa setiap investasi memiliki risiko. Oleh karena itu, penting untuk belajar dan memahami karakteristik setiap jenis investasi. Dengan begitu, Anda dapat mencapai tujuan keuangan Anda dan menikmati manfaat investasi secara optimal. Terima kasih. Sekian dari kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Alia Yunita dengan NIM 64241415. Di sini saya akan memberikan tutorial cara membuka akun POMS ID. Yang pertama, unduh aplikasi POMS ID di Google Play Store atau App Store. Setelah selesai menginstalnya, mulai pembukaan akun. Buka aplikasi POMS ID, lalu klik Open Account, dan pada tampilan pembukaan rekening, isi semua data yang diminta. Dan setelah diisi datanya, klik Memulai. Selanjutnya, isi data nama sesuai KTP, email, nomor ponsel yang aktif. Lalu, masukkan kode verifikasi yang dikirimkan ke nomor ponsel tersebut. Lalu pilih jenis rekening reguler atau syariah. Selanjutnya, masukkan informasi rekening bank pribadi. Untuk yang mempunyai rekening bank BCA dapat memilih RDN Bank BCA. Untuk yang memilih rekening selain bank BCA, contohnya BRI, BNI, Mandiri, dan seterusnya, dapat memilih RDN Bank Permata. Lalu tekan lanjut bila sudah selesai. Lalu, verifikasi data seperti ambil foto KTP, NPWP jika ada, dan foto selfie memegang KTP bagi pemilik rekening BCA. Bagi pemilik rekening bank selain BCA, lakukan verifikasi wajah, serta lengkapi data tempat tinggal, status pernikahan, dan nama ibu kandung.
Selanjutnya, isi data pendidikan pribadi dan sumber dana penghasilan. Apabila belum bekerja, silahkan memilih hibah dan mengisi data orang tua yang bekerja. Selain itu, isi data kampus dan isi data orang tua atau wali yang menjadi sumber penghasilan. Selanjutnya, isi formulir untuk mengetahui profil resiko dan produk investasi yang cocok. Dan cek kembali data kamu. Jika sudah benar, klik lanjut. Yang terakhir, centang dan baca syarat dan ketentuan dengan benar. Lalu klik setuju, upload foto tanda tangan di atas kertas putih polos, lalu klik lanjut, maka aku sudah selesai dibuat. Klik refresh di pojok kanan atas secara berkala untuk mengetahui status pembukaan rekening dan melengkapi kekurangan data pada saat pembukaan rekening. Sekian dari saya. Tutorial cara membuat akun di Poms ID. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. To